Cuk ma ilang jago batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Teman-teman yang saya cintai, hadirin dan dewan juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Siti Almahira Suprapto dari SD Islam Al-Arifah Jakabaring, Palembang. Di suatu kerajaan, lahirlah seorang bayi. Yang diberi nama Raden Hasan Pangeran Ratu, atau yang kita lebih kenal sebagai Sultan Mahmud Badarudin II. Nah teman-teman, hari ini aku akan menceritakan tentang perjuangan Sultan Mahmud Badarudin II. Cerita ini saya kutip dari Wikipedia. Tahun ini, tepatnya 201 tahun yang lalu, ada pertempuran yang paling heroik dan bersejarah terjadi antara Kesultanan Palembang melawan pasukan Belanda. Sungai Musi menjadi saksi bisu dari bagaimana kokohnya benteng Kuto Besak yang menahan gempuran meriam dari Belanda. Sultan Mahmud Badarudin II memimpin pasukannya dengan gagah berani dan nyaris menang. Seandainya tidak ada politik divide et impera atau politik adu domba dan pengkhianat dari kerabat-kerabatnya. Keberadaan Sungai Musi membelah kota Palembang menjadi hulu dan hilir, yang membuat kapal-kapal besar bisa masuk ke wilayah ini hingga jauh ke pedalaman. Tak heran, dulu kota Palembang dijuluki sebagai Venice from the East oleh orang-orang Eropa. Sultan Mahmud Badarudin II terlahir pada 23 November 1767. Sultan Mahmud Badarudin II dijuluki sang harimau dari Palembang oleh orang-orang Belanda. Masa pemerintahannya dari 1802 hingga 1821. Setelah ditunjuk menjadi sultan untuk menggantikan ayahnya, Sultan Mahmud Badarudin II melakukan perlawanan kepada Inggris dan Belanda. Sultan Mahmud Badarudin II memimpin Perang Menteng dan berhasil membebaskan kota Palembang dari jajahan Belanda. Tapi sayangnya Belanda tidak menyerah
dan kembali menyerang Palembang dengan kekuatan yang lebih besar. Perang ini dinamakan Perang Mutijke. Belanda menyiapkan armada-armada besar untuk menyerang Pulau Kemarau. Tapi demikian Sultan Mahmud Badardin II tidak menyerah dan kembali menyerang. Tapi sayangnya Pulau Kemarau sudah jatuh di tangan Belanda dan banyak memakan korban jiwa. Perang ini bertepatan pada saat bulan Ramadan, pada saat rakyat Palembang sedang sahur. Belanda menyerang mendadak dan melumpuhkan kota Palembang dan banyak memakan korban jiwa. Karena banyaknya korban jiwa, Sultan Mahmud Badardin II menempuh jalan perundingan. Pada 11 Juli 1821, Sultan Mahmud Badardin II dibuang ke Ternate dan menghabiskan sisa usianya hingga wafat di sana. Dan untuk mengenang semua jasa-jasanya, namanya pun dijadikan nama Bandara Internasional Palembang. Fotonya juga dijadikan gambar uang 10.000 rupiah yang terbit pada 2005. Nah teman-teman, inilah cerita perjuangan Sultan Mahmud Badardin II. Untuk mengenang semua jasa pahlawan, kita harus membangkitkan semangat perjuangan di hati kita. Dan untuk menggapai masa depan yang lebih baik dengan cara belajar yang tekun dan tidak mudah menyerah. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.